Dikala masih diselimuti oleh kabut duka atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, sebuah konflik baru-baru ini terjadi antara kedua orang tua dari Vanessa dan Bibi yang sampai saat ini masih berjuang demi mendapatkan hak asuh cucu kesayangan mereka. Telah dituding ingin menguasai beberapa ahli waris yang telah ditinggalkan oleh Vanessa dan Bibi Andriansyah. Dodi Sudrajat pun kini kembali menegaskan jika dirinya kini justru tak tahu menau terkait nominal asuransi yang ditinggalkan oleh sang anak dan lebih memilih untuk berfokus untuk mempersiapkan acara 40 hari kepergian Vanessa Angel. Perseteruan ayah dari Bibi Andriansyah dengan ayah dari Vanessa Angel hingga kini nampaknya tak akan terlarut begitu saja. Namun di tengah adanya konflik tersebut, kini muncul sebuah dukungan untuk ayah Vanessa yang datang langsung dari sang keponakan Jackie. Lalu bentuk dukungan seperti apa yang akan diberikan oleh Jackie untuk pamannya itu? Konflik yang terjadi pada kedua belah pihak keluarga dari almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah hingga sampai saat ini tak lepas dari sorotan para netizen yang penasaran siapakah yang akan mendapatkan hak asuh Gala Sky Andriansyah. Setelah dengar konflik itu, kini kian tuai mendapatkan banyak sorotan. Kak Seto, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI menegaskan jika dirinya mengaku siap membantu menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi kepada keluarga dari almarhumah Vanessa Angel dan keluarga almarhum Bibi Andriansyah. Apakah permasalahan yang saat ini terjadi pada ayah Vanessa dan Bibi akan berakhir damai di tangan Kak Seto? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Sebuah perselisihan dalam keluarga yang saat ini terjadi pada keluarga almarhumah Vanessa dan keluarga almarhum Bibi saat ini nampaknya akan berlanjut pada persidangan yang diagendakan pada 30 November 2021. Namun sebelum persidangan tersebut berlangsung, kini perseteruan antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal kini kian panas. Lantaran baru-baru ini ayah dari Vanessa dituding telah membohongi ayah dari Bibi Andriansyah terkait beberapa ahli waris yang ditinggalkan oleh sang anak. Selain itu, ayah dari Bibi Andriansyah pun sedikit mengkhawatirkan masa depan Gala jika kelak dirinya telah tiada. Lalu seperti apa tanggapan dari Dodi Sudrajat mengenai tudingan tersebut? Ya sudahlah, ini dipelintir-pelintir gitu. Jadi biarin aja lah, Dedi juga pusing gitu ya untuk membaca-baca media dan harus menjawab lagi dan pertanyaannya itu lagi. Sebenarnya kan udah dijelaskan gitu ya di TV, di media beberapa hari yang lalu, nanti ditanya lagi. Ya sudah di forward aja berita-berita yang kemarin gitu. Jadi kalau masalah asuransi juga tadi saya udah bicara juga, ada beberapa media enggak lah. Jadi apa ya? Nah, jadi saya bingung nih jawabnya nih. Jadi saya udah jawab. Jadi pertanyaannya tadi sama sih sebenarnya nih. Si Mbak nih pertanyaannya semua sama yang tadi. Sebenarnya tinggal di copy paste aja gitu. Jadi udah nggak ada semangatnya lagi saya udah untuk ngomong. Sebenarnya tadi udah dibicarakan ini semua gitu. Jadi tinggal copy-nya sama pertanyaannya. Ya kalau masalah asuransi saya nggak ikut campur masalah asuransi yang Gala yang punya Bibi. Cuman yang sekarang lagi diurus ini asuransi yang punya Vanessa itu lagi diurus, dan itu juga bukan saya ngotot ngurus, pihak prudensial yang menghubungi saya. Udah dikasih semua berkas-berkasnya dan saya ada di rumah berkasnya, itu juga masih saya tanda tanganin, terus harus ada KTP segala macam. Ya masih belum saya urus semua gitu. Jadi kalau asuransi yang lain kan saya nggak tahu menau. Saya nggak tahu. Maksudnya artinya saya belum berpikir ke sana asuransi mau apa, terus cair gimana. Ya intinya pokoknya semuanya itu buat Gala, sudah nggak ada yang lain.
Nominalnya saya nggak tahu berapa. Ya kalau misalnya kayak gitu, mendingan tanya aja lah ke pihak sana. Pihak sana kan yang lebih mengotot tuh, tanya aja lah ke pihak bapaknya Bibi atau pihak keluarganya. Saya nggak tahu nominalnya berapa. Katanya mereka kan yang tahu, saya kan nggak tahu sama sekali. Saya nggak begitu artinya nggak begitu tahu. Kan yang ngurus asuransi saya juga ke Surabaya juga adiknya yang ngurus, di data-data saya juga diambil, KTP juga dia minta sama saya. Ya sudah, kalau saya kan nggak ngurus sampai ke Surabaya, justru orang prudensial yang minta saya untuk mengisi semua formulir, dan itu udah dikirim ke rumah saya. Itu tinggal diisi aja. Tapi saya udah belum fokus ke sana karena masih pengen fokus ini acara 40 harinya Vanessa nanti. Nah, gitu ya. Sebenarnya permasalahannya tumbuhnya bukan setelah saya laporkan tadi di pengadilan, dia udah ikut, udah setuju. Ya. 2 hari setelah itu dia datang pulang. Dia pulang meminta surat-surat untuk pencairan dana prudensial. Menurut dia prudensial ini ahli warisnya dia dan Mayang. Terus dia minta akte kelahiran, kakak, surat nikah, semua surat-surat. Terus dia minta KTP saya. Dia minta KTP istri saya. Disiapkanlah oleh istri saya. Kemudian dia minta tanda tangan surat. Saya tanda tangan. Istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial. Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya udah dihubung oleh prudensial, nilainya lebih dari 500. Nah, lebih dari 500 juta. Saya tahu. Saya diam aja. Mungkin ada masalah. Begitu selesai surat itu saya tanda tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang sama saya? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian katanya. Emosi enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasihin, sudah saya tanda tanganin. Dia minta begitu. Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa prudensial itu nilainya 500 juta lebih. Tetapi karena itu memang diperuntukkan untuk dia dan anaknya menurut keterangan polis asuransi katanya, saya nggak baca. Saya nggak pernah ungkit, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Kalau memang saya nggak berprotes masalah uang, 530 juta loh. Kalau saya nggak salah tuh dengar ya dari anak-anak saya nggak protes, biarlah, nggak ada masalah bagi saya. Tapi yang jelas hak perwalian karena dia udah setuju, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya nggak ada masalah. Tuh duit 530 kan udah dapat. Saya nggak tahu, saya pernah masalah. Boleh tanya sama dia. Masa ribut-ribut kan sama dia. Dari awal saya udah tahu tuh. Dari awal anak saya keluarga saya udah dihubungin. Ada orangnya menghubungin. Saya diam aja. Jadi berlanjut. Itu setelah saya tanda tangan surat, dia bilang, saya juga mau hak perwalian. Nah, ya emosi lah saya dong. Surat sudah dilengkapin, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Oke. Merasa dikecoh nggak kira-kira? Iya, benar-benar. Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi ACC perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Ya, saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini, bilang saya. Anak yang sayang beraga. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi itu gini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi ini agar menjadi orang. Alhamdulillah sekarang sama Pak Dodi udah baik. Kan udah baik hubungannya Pak Dodi. Jangan Pak Dodi bukan ujuk-ujuk datang dari langit aja itu. Semuanya saya. Dekat dengan orang tua begini begitu. Tapi sekarang Pak Dodi bohongin lagi saya. Kemarin kata Pak Dodi iya, sekarang enggak. Kalau enggak dari awal lah ngomong. Jadi saya nggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Surat udah saya tanda tangan. Saya ngomong begitu. Ya kita sama-sama kelindon lah katanya. Sama-sama kita pikir lah. Apa juga yang manggil mau berpikir? Iya. Dia udah menang. Dia suruh berpikir. Dia surat udah saya tanda tangan kan? Udah dapat ya. Udah dapat. Saya merasa dicurangin. Situlah mulai permasalahan. Jadi sekarang dia kan berbohong dia. Di situ menurut saya dari awalnya iya, sesudah itu enggak.
Jadi kan gimana ya kalau dengan hal-hal serupa itu, nah, saya mau ngomong apa saya lagi? Ya kan kepastian itu kan belum ya, jadi bagaimana saya bilang kecewa, apakah benar dia ngomong begitu ataukah pihak yang lain yang ngomong, kan nggak jelas juga. Karena dia belum sampaikan ke saya. Kalau dia umpamanya nelpon saya ini, tentu jelas jawabnya saya, baru saya bisa memberi jawaban sekarang. Sampai sekarang saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Sebuah momen menegangkan nampaknya akan terjadi pada persidangan terkait hak asuh Gala yang diprediksi akan berlangsung dengan suasana yang sangat panas dan saling ngotot satu sama lain. Melihat konflik yang saat ini kian memanas antara sang paman dengan orang tua dari Bibi Andriansyah, sepupu dari Vanessa Angel yang bernama Tia atau yang biasa disapa dengan Jackie, ungkap jika dirinya saat ini akan mendukung ayah dari Vanessa yang akan menghadapi sidang pada tanggal 30 November 2021. Melihat konflik dua keluarga, aku bingung juga sih, harus gimana ya. Aku untuk saat ini mungkin di luar sana pada bingung kali kenapa tiba-tiba aku bisa lebih berpihak kepada Pak Dodi gitu kan. Karena bagaimanapun Pak Dodi itu omku gitu, omku. Aku lebih berpihak karena aku tahu cerita kebenaran dan seril-realnya. Aku selalu bilang sama Pak Dodi, Om, kebahagiaan Vanessa dan Bibi yang selalu di-sharing di Instagram itu tidak sesuai dengan kehidupan nyata aslinya. Banyak ya kenangannya, apalagi aku kan dari dulu emang udah tinggal satu rumah bareng almarhum kan. Dari sebelum menikah sama Bibi juga aku udah tinggal satu rumah. Jadi aku tahulah kenangan-kenangan, sedihnya dia, bahagianya dia, semuanya aku tahu. Kayak kakak ya, sekaligus jadi kayak ibu buatku. Aku ada masalah sedikit, dia yang ngebantu nyelesain. Aku ada perlu apa-apa, dia yang ngebantu. Banyak, pokoknya dia kayak kakak sekaligus ibu sih buat aku. Seperti nampak kian kisruh terkait statement berbeda yang dikeluarkan oleh ayah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, kini membuat konflik yang terjadi antara keduanya nampak kian terus memanas. Setelah kini sepupu dari almarhumah Vanessa Angel membongkar kelakuan yang dilakukan oleh keluarga dari Bibi Andriansyah kepada keluarga Vanessa Angel. Selain membongkar perilaku yang dilakukan oleh keluarga Bibi kepada keluarga Vanessa, Jackie selaku sepupu dari almarhumah pun juga ungkap jika Vanessa dulu sempat ingin mengakhiri hubungan dengan Bibi dan menggugat cerai. Keluarga besar Bibi, semenjak aku tinggal di situ bersama Vanessa dan Bibi, adik-adiknya Bibi ini jarang datang ke rumah. Jarang sekali datang ke rumah. Dia datang ke rumah itu ketika di rumah ini sedang lagi banyak makanan, sedang ada acara gitu. Sampai aku diamanahin sama Vanessa waktu itu, tolong, Vanessa kan memanggil aku Jackie ya, tolong Jack tulis di depan kulkas, kalau ngambil makanan itu harus izin. Sampai aku yang membuat tulisan itu di kertas agar ya, karena mungkin setiap adik-adiknya Bibi datang ini selalu ngambil makanan, karena kan dapat dari endorse juga kan, Vanessa suka dapat dari makanan gitu, mereka suka ngambil dengan tanpa izin gitu. Karena pernah ada suatu ketika itu ada makanan favoritnya Vanessa di kulkas, tiba-tiba di saat Vanessa mau makan, makanan itu nggak ada. Semenjak ditempelin kertas di atas di depan kulkas itu udah mulai pada beraturan sih, nggak main seenaknya aja ngambil makanan di dalam kulkas. Jadi mereka izin gitu, karena aku juga sempat negur gitu, kalau ngambil makanan tolong izin dulu gitu. Soalnya kan kalau ada barang-barang hilang, makanan hilang kan pasti yang disalahin pihak rumah, yang ada di rumah itu. Dan sebelum almarhum meninggal, almarhum itu bilang bukan hanya ke aku, tapi ke orang-orang sekitar termasuk manajernya Mbak Juana, ada kata-kata ingin pisah dengan Bibi dan membawa Gala pergi dari rumah itu.
sebelum meninggal ini, baru-baru dekat ini kok, dia udah ada omongan memang ingin pisah dari Bibi dan membawa Gala pergi dari rumah itu. Mungkin dia capek kali ya, karena selama ini kan yang bekerja memang yang aku lihat memang Vanessa aja. Bibi ini datang bekerja hanya kayak seminggu sekali datang ke Tanah Abang. Yang aku lihat memang Bibi lebih sering ngikut Vanessa kemana-mana dan ada di rumah. Mungkin sebagian ada kali ya, namanya udah suami istri kan pasti namanya keuangan adalah dibagi dua gitu. Di rekeningnya Bibi sekian, di rekeningnya Vanessa sekian gitu. Cuma yang aku tahu dan aku sering lihat, untuk segala pembayaran semuanya Vanessa yang membayar. Di tengah konflik yang terjadi kepada sang ayah, hal yang tak begitu mengenakan terjadi pada Mayang, adik dari Vanessa Angel, yang kini justru dihujat netizen lantaran telah dianggap mencari pamor di balik momen kepergian sang kakak lewat sebuah lagu yang telah dibuatnya. Melihat dirinya saat ini kian mendapatkan banyak hujatan dari para netizen, Mayang, adik dari Vanessa Angel, dengan perkataan yang cukup tegas mengungkapkan jika dirinya merasa tak peduli dengan hujatan dari para netizen untuk dirinya. Iya, bodo amat, kayak nggak peduli juga mereka mau komentar seperti apa, aku nggak akan peduli itu. Jadi kayak ya udah, aku juga nggak ada niatan buat cari viewers atau like. Ini persembahan aku untuk almarhumah. Ya ini aku nge-cover lagu, bukan ngerilis lagu ya, ini aku cover lagu ini murni buat persembahan terakhir aku untuk almarhumah Kak Vanessa. Menceritakan banget aku meluapkan di lagu ini kalau aku tuh kehilangan seorang kakak gitu. Terus selama video klip aja tuh aku kayak nahan nangis gitu, ngebayangin kakak. Untuk ini aja, untuk persembahan terakhir nggak ada mau niatan terjun juga ke dunia entertain, nggak ada. Kalau netizen sendiri ya kebanyakan negatif, cuman ya nggak apa-apa lah, tuh hak mereka untuk komentar. Tapi kalau dari teman-teman aku sendiri ya mereka kasih positive vibe ke aku. Tampak seperti sebuah permasalahan yang tak akan berujung. Perseteruan antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat demi mendapatkan hak asuh sang cucu kesayangannya, Gala Sky, kian memanas. Melihat adanya sosok balita yang menjadi perebutan terkait permasalahan tersebut, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto pun mengungkapkan jika dirinya siap turun tangan untuk menjadi penengah dalam permasalahan yang saat ini dialami oleh kedua orang tua almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah. Memang ada salah satu yang ingin menemui kami. Kebetulan tadi pagi saya ada acara mendadak untuk persiapan pengukuhan jabatan guru besar itu. Tetapi untuk minggu depan insya Allah, tapi kami mohon bisa bertemu kedua keluarga. Jadi tidak hanya salah satu, dan tujuannya adalah justru untuk meredam suasana, membuat lebih sejuk dan mencari cara-cara yang terbaik dengan menjunjung tinggi hak anak, mengedepankan kepentingan terbaik bagi Ananda Gala. Karena Ananda Gala sudah terpuruk, ya, sangat merindukan kedua orang tuanya, jangan sampai menimbulkan suasana yang kemudian terkesan ada saling perebutan dan sebagainya. Itu yang saya kira yang saya mohonkan dengan segala hormat kepada kedua keluarga. Ya, mungkin kami akan dialog mungkin melalui telepon dengan kedua belah pihak supaya persepsinya sama pada saat bertemu tadi dan justru tidak terjadi ledakan konflik yang lebih tinggi lagi. Jadi betul-betul sudah siap mental untuk menahan diri masing-masing dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Ananda Gala. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.